Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thumma amma ba'd. Para hadirin, para jamaah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan dan mengocorkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan istiqamah di dalam meniti dan mengarungi kehidupan kita, menghiasinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekal untuk menuju hari yang kekal, yaitu hari di mana tidak bermanfaat harta, tidak pula keturunan kecuali amal ibadah kita. Oleh karenanya maka marilah kita bersungguh-sungguh, kita berupaya lebih serius lagi di dalam mengkaji, memperdalam agama kita, memperdalam ilmu. Karena sejatinya bekal yang paling utama adalah ilmu. Ilmu yang akan menjadi petunjuk kita, ilmu yang akan membimbing kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu adalah syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, sebelum kita berkata ilmu dan sebelum kita berbuat, semuanya membutuhkan ilmu. Dan hendaknya kita lebih serius lagi di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam talabul ilmi, mencari ilmu, ya, di dalam ibadah kita, salat kita. Hendaknya kita meningkatkan kualitas ibadah kita, dan hendaknya kita senantiasa mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah-ibadah kita. Sebagaimana kita sangat peka di dalam mengoreksi urusan dunia kita. Jika hari ini gagal, kita koreksi lagi. Begitulah usaha mencari dunia, hari ini gagal, kita koreksi lagi. Bagaimana supaya besok tidak gagal? Begitulah manusia senantiasa peka untuk kehidupan dunianya. Dia tidak mau gagal yang kedua kalinya. Namun kadang-kadang kita tidak peka dalam urusan akhirat kita. Salat kita hari ini tidak sempurna, tidak menjadi beban pikiran kita. Kadang-kadang seperti itu, biasa-biasa saja. Padahal memperbaiki kualitas ibadah itu lebih utama, sesuatu yang utama, sesuatu yang harus diutamakan oleh kita semuanya. Karena sekali lagi
yang akan bermanfaat esok di alam kubur kita, di akhirat kita adalah bekal kita, amalan kita. Kalau hari ini yang paling bermanfaat ketika kita bepergian jauh, maka yang paling bermanfaat adalah uang. Sejauh apapun kita melakukan perjalanan, selama kita membawa uang yang banyak, tenang, tidak akan ada was-was, tenang hidup kita. Namun kelak di akhirat, seseorang tidak akan tenang kecuali ketika dia mendapatkan amalannya, perbekalannya itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi bermanfaat uang hari itu. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki. Di dalam talabul ilmi kita perbaiki. Hari ini, kemarin kesalahan saya apa di dalam mencari ilmu? Kenapa saya tidak mendapatkan ilmu yang banyak? Kenapa ilmu itu tidak bermanfaat? Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam cara kita menuntut ilmu. Perbaiki. Bagaimana kita menuntut ilmu? Bagaimana kita memahami ilmu? Ikhwah sekalian, para bapak, para ibu yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dan meneruskan pembahasan kita, yaitu dalam pembahasan tafsirul Quran surah Al-Ma'un. Sebelumnya seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu surah Al-Ma'un. Insyaallah surahnya sudah dihafal semuanya ya, tinggal diikuti saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Baik, surah Al-Ma'un. Para ulama, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berbeda pendapat. Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah atau Madaniyah. Artinya, apakah diturunkannya sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, atau pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah? Kenapa demikian? Karena ayat yang kita baca di awal ayat menggambarkan tentang situasi kondisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah. Ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
Apakah kamu melihat orang yang mendustakan ad-din? Ad-din adalah hari pembalasan. Ad-din itu pembalasan, hari pembalasan. Yang dimaksud hari pembalasan adalah hari kiamat. Dan itu sifatnya siapa? Orang-orang musyrik, karena mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, apalagi ada pembalasan amalan. Makanya kata para ulama, ayat ini adalah makiyah karena berbicara tentang mereka orang-orang musyrik. Namun setelah kita baca ayat tersebut menceritakan kondisi orang-orang yang ibadahnya termasuk salatnya dengan tujuan riya, dan itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik? Di Madinah. Makanya para ulama berselisih. Tapi ada juga yang mengatakan setengah-setengah. Setengah turun di setengah adalah Makkiyah dan setengah Madaniyah. Karena memang karakter suratnya, ayatnya itu ada perbedaan antara surah yang di awal dan surah yang di akhir-akhir. Namun wallahu taala alam, Al-Ma'un adalah surah Makkiyah, turun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Karena memang lebih fokusnya berbicara sifat-sifat orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Ad-din di sini adalah hari pembalasan. Maknanya adalah al-jaza. Al-jaza, pembalasan, yaitu Allah akan membalas segala bentuk perbuatan manusia. Yang baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan yang setimpal, dengan hukuman yang setimpal. Kebaikan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, sedangkan keburukan Allah akan balas dengan hukuman sesuai dengan kadar keburukannya. Itulah maha adilnya Allah dan maha rahmatnya Allah. Allah akan membalas amalan seseorang, padahal amalannya tidak akan mampu membeli surga, tapi Allah balas dengan surga. Berarti Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sesuatu yang lebih, betul tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang. Tidaklah Allah menghukum seorang hamba di akhirat kecuali hukumannya akan setimpal dengan dosanya. Akan setimpal dengan dosanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an banyak. La tudlamu nafsun syai'a. Satu jiwa tidak akan pernah dizalimi oleh Allah walau barang sedikit. Tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dan inilah orang-orang musyrik yang mereka mengingkari hari pembalasan. Sedangkan ayat berikutnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini adalah akhlak pertama, akhlak yang buruk yang lahir dari ketika seseorang tidak beriman kepada hari akhir. Jadi ayat ini akan berbicara tentang barometer keimanan seseorang itu nampak ditampakkan dengan akhlak seseorang tersebut. Ketika kita mendapatkan seseorang akhlaknya buruk, maka dipastikan dia tidak beriman atau keimanannya kepada hari kiamat kurang. Dia kurang beriman kepada rukun iman yang keberapa? Yang kelima.
ketika akhlaknya buruk. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, dipastikan bahwasanya dia ini seorang mukmin. Dipastikan dia memiliki keimanan kepada hari akhir dengan keimanan yang bagus, dengan keimanan yang sempurna. Semakin baik akhlaknya, maka semakin sempurna keimanannya kepada hari akhir. Ini perlu diperhatikan oleh kita. Karena akhlak yang baik, ketika seseorang beriman kepada hari akhir, maka dia akan mampu bersabar. Toh kehidupan ini tidak selamanya seperti ini. Ketika dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, namun ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kemiskinan itu ada akhirnya. Ketika dicoba dengan ujian yang berat, yakin bahwasanya ada akhirnya. Yang tidak ada akhirnya itu adalah kehidupan akhirat. Sedangkan dunia itu, ketika seseorang sakit, ada masanya sakitnya itu hilang. Bisa dengan sembuh atau dengan kematian dia. Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakitnya tidak akan pernah membahayakan dia, bahkan akan memberikan kebahagiaan dia kelak di akhirat. Ketika seseorang akhlaknya baik, itu menandakan dia beriman kepada hari akhir. Ketika seseorang menjadi seorang yang dermawan, menandakan bahwasanya dia beriman dengan balasan hari akhirat. Sebaliknya, ketika seseorang berakhlak dengan akhlak yang buruk, ini menandakan bahwa dia tidak beriman kepada hari akhir. Di antara akhlak yang buruk yang disebutkan di sini adalah ketika seseorang tidak memperdulikan anak yatim, menghardik anak yatim. Kenapa anak yatim yang dibicarakan? Karena pada saat itu kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah dahulu, itu banyak anak yatim. Dan yang mereka lakukan kepada anak yatim, mereka menzalimi anak-anak yatim. Bahkan ketika anak-anak yatim tersebut memiliki harta yang banyak, namun tidak ada yang menjaga harta tersebut, menyimpan harta tersebut, maka mereka mengambilnya, mereka memakannya. Dan kita tahu juga orang-orang jahiliyah, mereka tidak menghormati wanita. Mereka menzalimi para wanita, di mana para wanita tidak diberikan hak waris. Itu adalah orang-orang jahiliyah melakukan kezaliman. Dan disebutkan di sini anak yatim, karena anak yatim itu perlu untuk dikasihani. Siapa anak yatim? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya anak yatim itu di dalam di kalangan orang Arab yang disebut dengan anak yatim ketika dia kehilangan ayahnya. Ketika dia kehilangan ayahnya. Dan ketika dia belum balik, kemudian kehilangan ayahnya. Itu disebut anak yatim. Ya, itu disebut anak yatim. Dan istilah yang benar adalah itu. Anak yatim orang yang ditinggal ibunya dan ayahnya masih hidup, meskipun dia belum balik, itu tidak dinamakan dengan anak yatim. Kenapa demikian? Disebutkan juga, yatim itu adalah yang kehilangan ayahnya. Wal yatimu fil bahaimi bi faqdi ummihi. Baru kalau binatang, hewan, ternak, ya, itu disebut yatim itu ketika kehilangan ibunya. Yang ngurus kalau ternak bapaknya atau ibunya? Ibunya. Kalau manusia yang ngurus bapaknya atau ibunya? Bapaknya yang kewajiban memberikan nafkah, bukan ibunya. Makanya kalau ada manusia, ya, manusia dia hanya bisa memberikan anak. Setelah anaknya lahir dia pergi cari yang lain lagi. Seperti hewan, ya, seperti binatang. Ya. Artinya begitu. Jadi yang yatim itu adalah ketika seseorang kehilangan ayahnya dan dia belum dewasa. Karena yang dimaksud dia yatim dan perlu diperhatikan karena tidak ada yang mencarikan nafkah untuknya. Itu maksudnya.
Dan seseorang dituntut untuk menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Dan dijanjikan dengan pahala yang besar. Ya. Hakada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya nanti kedudukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah isyaratkan dengan seperti ini. Direnggangkan sedikit. Ya. Orang-orang yang menyayangi anak yatim. Dan disebutkan di sini disinggung yatim, ini menunjukkan bahwasanya pahala menyayangi, memperhatikan anak yatim itu adalah besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat yang kedua yang lahir ketika seseorang tidak beriman kepada hari akhir, itu akan melahirkan akhlak yang buruk. Apa itu? Bakhil. Apa bakhil? Celit, pelit. Ya, koret ya, meregehese gitu. Nah, tayyib. Itu sifat yang buruk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, termasuk dalam ayat ini. Dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lainnya. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang pelit dan memerintahkan manusia untuk pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka menyembunyikan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Harta itu dari Allah, keutamaan dari Allah, namun dia makan sendiri, dia simpan, tidak mau mengeluarkannya kepada fakir miskin, tidak mau membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Di dalam akhir ayat Allah sebutkan wa'atadna lil kafirin adzaban muhina. Allah sediakan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang yang pelit. Karena kan ayatnya sedang membicarakan orang-orang yang pelit. Disebutkan di akhir ayat Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Siapa itu? Orang-orang yang pelit. Sifat pelit ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Makanya disebutkan bahwa dakwahnya para dai di negara barat itu adalah dengan uang, ngasih makanan. Kenapa demikian? Karena orang kafir itu pelit sekali. Ya. Makanya heran kalau ada orang yang hari ini menyanjung-nyanjung negara barat, misalkan ya, orang-orang barat itu perlu dikaji lagi itu. Atau coba bandingkan banyak video-video tentang sosial eksperimen lah. Bagaimana sikap orang-orang barat, tamaknya mereka terhadap dunia, orang-orang kafir. Lebih percaya mana? Ya. Ini Al-Qur'an yang menyebutkan. Pelit itu memang sifatnya mereka. Sehingga banyak yang menyebutkan dakwah di sana itu adalah dengan makanan. Mereka akan takjub kepada orang-orang yang muslim ketika mereka membagi makanan-makanan dengan gratis. Kok bisa gitu? Di saat mereka pelit, susah untuk mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk orang lain, ini ada orang muslim, dia membagi-bagikannya secara gratis. Nah, ini adalah salah satu cara dakwah, metode dakwah, ya, di tengah-tengah orang-orang kafir. Mereka pelit. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsi. Siapa yang pelit, maka sejatinya dia telah pelit kepada dirinya sendiri. Karena tidak beriman kepada hari akhir. Padahal ketika seseorang mengeluarkan harta, maka sebetulnya orang tersebut sedang berbuat baik kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya kalian sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Bukan kepada orang lain, bukan kepada yang lainnya, apalagi berbuat baik kepada Allah. Untuk kalian sendiri. Makanya orang yang pelit itu sejatinya dia pelit untuk dirinya sendiri. Ketika dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka berarti dia tidak mau berbekal, tidak mau memanen kebaikan kelak di akhirat. Dia tidak memperdulikan, memperhatikan untuk keuntungan kebaikan dia di akhirat. Berbeda dengan sifat orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifat orang-orang yang beriman. As-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama-tama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Bagaimana ketika orang-orang Muhajirin hijrah ke Madinah?
dari Makkah Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, orang-orang yang menghuni kota Madinah dan menghuni keimanan ya sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menginginkan apa-apa atas kebaikan yang mereka berikan kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Jadi tidak ada udang di balik batu. Mereka berbuat baik saja, tidak mengharapkan apa-apa dari orang-orang muhajirin. Ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka mengutamakan kebutuhan, kepentingan saudara mereka atas diri mereka sendiri, lebih mengutamakan kepentingan orang-orang muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka sangat membutuhkan tempat, makanan diberikan kepada kaum muhajirin, padahal mereka dan anak-anak mereka juga membutuhkan. Itulah sifat orang-orang yang beriman, dermawan. Makanya Allah celah habis-habisan dalam Al-Quran sifat bakhil ini, karena bukan sifat orang-orang yang beriman. Sifat bakhil adalah sifatnya orang-orang kafir, yang tidak pantas seorang muslim dia bakhil, dia pelit, karena sejatinya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Dan disebutkan di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka tidak mau mengajak, memotivasi orang lain untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Saya bertanya, kenapa ayat ini menyebutkan tidak memotivasi, tidak mengajak, bukan menyebutkan mereka tidak memberikan makan kepada fakir miskin? Tapi ayat ini disebutkan tidak mengajak, tidak memotivasi orang-orang untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Jadi pertanyaannya, karena waktunya sempit saya langsung jawab. Kalau Bapak Ibu sekalian berada dalam satu kompleks tertentu ya, di perumahan, yang lain itu sedekah, cuman kita doang yang tidak mengeluarkan sedekah, cuma kita doang yang pelit, malu apa tidak? Malu. Jadi bahan cibiran orang lain kan, sama orang lain. Tapi coba kalau celitnya rame-rame, malu nggak? Nggak malu. Kenapa nggak ngeluarin sedekah? Ya, dia juga enggak. Ya, nggak usah lah, nggak usah sedekah, nggak usah ngasih. Kamu itu jangan terlalu baik sama orang, dia nanti ngeluncak. Ya, nanti dia nggak mau kerja. Nggak usah terlalu baik lah, nggak usah sering-sering atau kamu ngasih itu. Kita malah memotivasi orang lain untuk celit. Padahal ketika kita memberikan harta kepada orang tersebut, apakah akan mengurangi jatah harta dia? Kan enggak. Apakah akan mengurangi jatah harta kita? Juga enggak. Yang ada kita mendapatkan pahala selama kita memberikan, dan itu halal yang kita berikan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan kita jangan terlalu berlebihan. Ya. Silakan ambil saja rumah saya, kebun saya, terus kamu nggak apa-apa, saya di jalan aja. Nggak boleh kalau seperti itu. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqi. Jangan kamu taruh tangan kamu belenggu seperti ini, artinya pelit sekali, nggak mau ngasih, nggak mau membentangkan ngasih itu. Ya. Wala tabsudha kullal basat. Jangan juga terlalu kasih, ambil saja motor saya, mobil saya, rumah saya ambil, ya. Istri saya ambil. Nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Tetapi harus pertengahan. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun mereka semangat untuk bersedekah, semuanya Rasulullah nggak boleh, setengahnya nggak boleh, ya. Sepertiga aja kata Rasulullah. Wasulusu katsir, sepertiga udah banyak kata Rasulullah. Yang diizinkan kan cuma Abu Bakar saja yang menyedekahkan seluruh hartanya.
Kenapa? Ya Rasulullah yakin kalau sama Abu Bakar nggak ada ragu Rasulullah. Beliau pernah menyampaikan, tidaklah aku berdakwah kepada seseorang illa kana fihi kabwah, kecuali dalam dirinya pasti ada keraguan dulu. Dakwahi Umar, dakwah siapapun, dia dakwah kepada siapapun, Rasulullah pasti awalnya ragu. Kayak benar ini apa enggak nih dakwahnya? Gitu. Tapi kalau Abu Bakar enggak, dakwah illa Abu Bakar fa innahu lam yata'assam fi qawlihi, enggak pernah ragu ketika aku bilang aku seperti ini mendapatkan wahyu, langsung sadaqta, benar. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Abu Bakar benar tanpa ada keraguan. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seperti itu ya, bersedekah. Nah ini orang tidak mau mengajak orang lain untuk bersedekah. Kenapa? Biar gak dicemooh oleh orang lain. Kalau pelitnya rame-rame kan gak direndahkan oleh orang lain. Ya begitulah orang-orang bermaksiat, supaya dia tidak direndahkan oleh orang lain, supaya dia tenang hatinya di dalam melakukan kemaksiatan, maka dia akan mengajak orang lain untuk bermaksiat. Ketika dia celit, maka dia akan mengajak orang lain untuk celit. Ayatnya ada, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ada orang-orang yang mengajak orang lain untuk celit. Ada. Bahkan ketika dia tidak mengajak orang lain untuk bersedekah, sejatinya dia sedang mengharapkan orang lain, wah, jangan sampai dia bersedekah nih. Ya, nah kalau dia sedekah saya malu, masa saya yang nggak sedekah sendirian. Ya, maka dia mengharapkan orang lain tidak sedekah, supaya apa? Supaya dia tidak dicela, tidak dicemooh. Dan orang yang tidak pernah mengajak orang lain untuk bersedekah, maka dipastikan dia tidak akan pernah bersedekah. Mengajak aja gak mau, apalagi dia mengeluarkan dari hartanya sendiri. Ngajak aja gak mau. Taib. Ini akhlak yang buruk lahir dari mana? Lahir ketika dia tidak beriman kepada hari akhir. Makanya ngaji akidah, ngaji tauhid itu belajar tentang hari akhir, dikaji. Kapan hari akhir itu terjadi? Ketika seseorang mulai masuk ke dalam kuburan, itu sudah masuk itu kepada hari akhir. Dia pelajari nanti akan ada apa saja. Nanti akan ada dibangkitkan, akan ada dikumpulkan, nanti akan berdiri di hadapan Allah, kemudian nanti akan dihisab oleh Allah, nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya, kemudian nanti akan diberikan kitab catatannya, kemudian nanti akan dibaca catatannya, kemudian nanti akan ada yang digiring kepada neraka, akan ada yang digiring ke surga. Sebelum itu ada yang ke telaga Rasulullah dulu untuk minum di sana supaya tidak kehausan selama-lamanya. Ada juga yang diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan meminum dari telaganya. Dia pelajari itu semuanya tentang hari akhir, akan menumbuhkan akhlak yang karimah dalam dirinya. Makanya bohong, akhlaknya baik, tetapi dia tidak beriman kepada hari akhir. Makanya bohong ketika seseorang mengatakan orang kafir lebih baik akhlaknya. Lebih baik akhlaknya dari mana? Dia tidak beriman kepada hari akhir. Bukankah akhlak itu tidak hanya akhlak kepada manusia saja? Akhlak yang paling pertama seseorang harus berakhlak kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang telah menghidupi dia, Allah telah mengatur dia, Allah yang memiliki dia, Allah yang mengatur seluruh langit dan bumi semuanya. Lantas dia tidak beribadah kepada Allah. Berakhlak dari mana? Coba Pak, Bapak dikasih rumah ya oleh orang lain tuh, dikasih mobilnya, bahkan dikasih istrinya, dinikahkan sama anaknya ya, dibiayai semuanya. Sudah gitu bawa batu, lemparin tuh kaca rumah orang itu. Iya kan? Itu gimana itu? Berakhlak tidak? Tidak berakhlak. Begitu juga ketika seseorang diurus oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dia tidak mau menyembah Allah, malah menyembah patung, menyembah lain. Berakhlak tidak itu? Mana iya dikatakan berakhlak orang kafir? Tidak berakhlak. Jadi salah, fatal ketika seorang mengatakan orang kafir lebih berakhlak dari orang yang beriman. Makanya yang benar adalah seburuk-buruk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu lebih baik dari orang kafir dalam keadaan bagaimana, lebih baik. Ya, kenapa? Karena dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimanapun kondisi seorang yang beriman, seorang muslim adalah tetap saudara kita. Innamal mu'minuna
ikhwatun. Orang yang beriman itu adalah saudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Oh, hati-hati. Makanya tadi disampaikan di awal-awal, hendaknya kita senantiasa mengoreksi ibadah kita. Jangan yang kita koreksi, evaluasi itu bisnis kita saja. Ya, hari ini untung berapa, besok harus lebih untung lagi. Hari ini pelanggannya 3, besok harus 5. Itu dunia. Tetapi kadang-kadang hari ini sholat seperti apa kita nggak peduli. Bahkan besok masih telat, besoknya lagi masih telat, dan itu nggak peduli. Nggak pernah kita merasa berdosa ketika kita telat sholat, bukan keluar waktu sholat. Hari ini sholat nggak berjamaah, biasa aja. Dan perasaan biasa itu akan melahirkan biasa lagi ketika nanti sholat berikutnya biasa saja. Mau telat kayak, ya biasa saja. Fawailul lil musallin. Makanya ada orang-orang yang celaka padahal dia salat, padahal dia melaksanakan salat. Silakan Pak untuk azan terlebih dahulu. Atau belum masuk waktunya? Di sini. Sudah masuk ya insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Fawailun, fa'adzabun syadid, yaitu hukuman yang berat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang salat. Ada orang-orang yang salat diancam oleh siksa. Siksa yang pedih, siksa yang besar. Kapan itu? Jawabannya ayat setelahnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu sahun di dalam salatnya atau dari salatnya. Sahun itu sahin, secara bahasa itu lupa. Yang dimaksud itu adalah lalai dia. Lalai dari salatnya. Dia mengerjakannya asal-asalan. Bahkan dia lupa, tidak mengerjakannya tepat waktu. Bahkan dia mengerjakannya ketika mepet-mepet waktunya. Sebentar lagi akan keluar dari waktu salat itu. Di antaranya seorang yang dia lalai dalam melaksanakan salat asar. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq. Jadi itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syams. Dia cuma duduk saja, nunggu matahari. Duduk yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Sampai ketika matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan, maksudnya hampir terbenam. Hampir terbenam. Ya, mendekati sarubna kata kita ya. Itu waktu asar. Qama fa naqaraha arba'an. Baru dia salat 4 rakaat dengan cepat-cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Enggak mengingat Allah kecuali sedikit, kecuali sebentar saja. Karena buru-buru. Padahal dia tidak memiliki uzur untuk mengakhirkan waktu salat itu. Hati-hati. Itu adalah salatnya orang munafik. Yaitu dia lalai di dalam melaksanakan salatnya, dari salatnya. Apalagi sampai keluar waktu salat dan dia belum melaksanakan salat itu. Maka ini adalah dosa besar. Ini adalah salatnya orang-orang munafik. Dan ini adalah salat yang diancam. Ketika dia melaksanakan pun dia diancam dengan siksa yang pedih. Menunjukkan salatnya itu rusak, salatnya itu tidak serius, salatnya itu tidak sungguh-sungguh. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan salat di dalam Al-Qur'an, ya,
itu biasa diawali dengan kata iqamah. Iqamah itu artinya menegakkan salat. Ya, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Jadi salat itu ditegakkan. Kalau ditegakkan itu betul-betul melaksanakannya. Dari mulai memperhatikan syarat-syaratnya, dari mulai memperhatikan rukun-rukunnya, bagaimana dia melaksanakannya, apakah tepat waktu, apakah dia salat berjamaah atau tidak, itu mesti diperhatikan. Makanya kita harus memperhatikan salat kita, senantiasa mengevaluasi salat kita. Ketika hari ini salat kita kurang baik, maka itu harus kita koreksi, harus kita evaluasi. Jangan sampai salat berikutnya juga sama seperti itu. Iqamah. Makanya orang-orang yang menegakkan salat dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh serius dia melaksanakan salatnya, maka salat itu akan membuahkan sesuatu yang sangat dahsyat. Di antaranya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, akan menghalangi seseorang dari kekejian, dari kemungkaran. Itu salat. Ketika seseorang menegakkan salat, iqamah, betul-betul dia tegakkan salat itu, bukan asal-asalan, bukan asal salat gitu, bukan seperti itu, tetapi betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Dan kita meskipun melaksanakan salat, apakah sudah sempurna salat kita atau belum? Perhatikan bagaimana tata cara wudunya. Perhatikan bapak-bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sekali melihat orang yang wudunya ini tidak diperhatikan. Makanya wajar ya, Rasulullah mengatakan ada orang yang 60 tahun dia salat tapi tidak diterima satupun salatnya. Dan betul itu. Dari mulai wudu saja itu wudunya tidak sah. Apalagi hari ini ya, kan mudah tuh. Tinggal buka keran ya, tinggal buka keran. Kadang-kadang tangan ini nggak digosok, diginiin saja. Nah, begitu. Dan nggak sampai sini, nggak pakai tangan ini. Padahal perintahnya bagaimana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai sikut. Dibasuh, ini harus basah, harus kena. Ya. Kalau bisa dilebihkan nggak apa-apa. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran wa muhajjalin min atharil wudu. Kata Rasulullah, umatku nanti di hari kiamat itu paling beda, punya tanda, bercahaya wajahnya. Ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu kalau kuda hitam ya, ayam poni ini di dia yang warna putih, cantik gitu, jelas kan? Atau di kaki-kakinya ada putih, indah kan? Nah itu ghurran muhajjalin, seperti itu. Umat Nabi Muhammad SAW itu akan beda nanti. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengatakan faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang pengen cahayanya banyak, panjangin aja wudunya, lebihkan. Ini bobor dilebihkan, gak nyampe ini. Pas basuh kaki, nah gini aja dia. Gak sampai ke tumit, diancam lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang gak kebasuh tuh tumitnya. So, jangan-jangan kita hari ini masih banyak bagian-bagian yang tertinggal meskipun itu sebesar ini. Hati-hati. Makanya harus diperhatikan. Dibasuh 3 kali. Ya afdalnya 3 kali, 1 kali pun juga boleh, asal lantis gitu, kalau orang Sunda ya. 3 kali belum lantis, 4 kali, karena wajib lantis itu. Ya 4 kali belum, ya 5 kali. Masa 5 kali nggak lantis? Ya 1 kali pun juga harusnya sudah, kalau benar wudunya. Karena Rasulullah itu sangat hemat wudunya. Wudu itu harus dengan air segelas ini. Sunnahnya tidak mubazir. Bisa nggak? Hah? Iya, karena kita kebiasaan mubazir ya. Keran itu penuh full langsung gitu kan. Padahal bisa sedikit itu. Ya, dilantis gitu. Ada airnya, dimasukkan gini, lantis. Gitu. Lihat, dari syarat-syaratnya saja kadang-kadang banyak yang tidak memperhatikan. Makanya celaka bagi orang-orang yang salat ini. Ada yang salat tetapi dia diancam dengan siksa karena dia lalai. Bahkan ada yang mengatakan kecelakaan
bagi orang yang lalai itu adalah orang yang kehilangan khusyuk di dalam salatnya. Wah, kalau saya gak mau milih pendapat ini. Kan ada orang kalau yang mengatakan para ulama mengatakan an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya melaksanakan salat sampai keluar waktu salatnya. Itu yang diancam kecelakaan itu. Tidak memperhatikan waktu salatnya. Ya, dan ayatnya memang an salatihim, dari salatnya. Bukan fi salatihim, di dalam salatnya. Kalau di dalam salatnya ya bisa jadi itu kehusuan. Ya. Dan saya nggak yakin kalau kita selamat dari ayat tersebut. Ya baru juga takbir, kemana? Nggak khusyuk. Kita terancam semuanya kalau begitu. Makanya saya katakan, ya mudah-mudahan pendapat ini bukan pendapat itu yang benar. Ya, tapi ada yang mengatakannya. Ada yang mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Berarti orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, maka dia diancam dengan kecelakaan. Waliyadzubillah. Karena khusyuk itu susah. Khusyuk itu susah. Namun seseorang bisa tumakninah. Paham? Khusyuk dengan tumakninah itu beda. Kalau tumakninah itu adalah memberikan hak-hak salat itu. Di setiap gerakan ada bacaannya, diberikan bacaan tersebut, bukan seperti ayam ya, yang cepat begitu. Nah itu dia tidak tumakninah. Kalau itu nggak sah salatnya. Dalam sebuah hadis, seseorang ada yang salat dan dilihat oleh Rasulullah SAW sampai diulangi 3 kali, diperintahkan untuk mengulangi salatnya. Salat lagi kamu, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat, itu gak benar salatnya. 3 kali diperintahkan lagi, yang keempat kali dia datang ya pada Rasulullah. Saya nggak tahu salat kecuali seperti ini. Baru diajarkan oleh Rasulullah, begini salat itu. Ya, kamu takbir, baca ini, kemudian kamu ruku, kamu fatma'in fir ruku, kamu harus tumakninah, maksudnya diam dulu gitu. Minimal baca subhana rabbiyal azim 1 kali itu sudah. Katakan tumakninah, baru boleh bangkit. Jangan baru ini belum sempurna, belum lempeng gitu ya, udah naik lagi. Itu enggak sah salatnya. Enggak tumakninah salatnya. So ibu ukur salatnya, salat isyaknya kalau di rumah berapa menit? Nah, 1 menit sudah beres. Wah, dipertanyakan. Ya, dipertanyakan itu salatnya. Makanya diperbaiki salatnya. Ya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada usia. Dan memang kalau kita kemarin sepertinya salat saya nggak beres, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tahu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah itu Maha penerima taubat, asal diperbaiki salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salatnya. Terutama yang mengerjakan salatnya mepet-mepet atau sampai keluar waktunya. Itu berdosa, dosa besar. Dosanya ya, entah sebesar apa dosanya. Yang jelas orang yang meninggalkan salat itu lebih besar dosanya dari membunuh, dari berzina, dari minum khamar, karena salat itu merupakan rukun Islam. Bahkan ada yang mengatakan orang yang meninggalkan salat, ya tanpa uzur, maka dia telah keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam, berat. Ustaz, apa dalilnya? Ya, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, wa man taraka as-salah faqad kafar. Perjanjian, pemisah antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Para ulama yang mengatakan kafir di sini kafir keluar dari Islam. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi wallahu ta'ala alam, yang benar adalah selama orang tersebut masih meyakini kewajiban salat, maka orang tersebut tidak keluar dari Islam. Tapi wajib dia diperintahkan untuk salat oleh pemerintah yang berwenang, diperintahkan untuk salat. Kalau dia mau salat, alhamdulillah. Kalau enggak mau salat, dia harus dipenggal tetap. Bukan karena kafir, tapi hukuman bagi orang yang tidak mau salat, kekeh dia enggak mau salat. Maka meskipun dia ditanya, kamu menurut kamu wajib salat? Wajib. Ayo tuh salat. Enggak mau, tetap harus dipenggal.
Itu hukumannya bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, dan bahaya orang meninggalkan salat itu. Kalau orang meninggalkan salat, apalagi ada pendapat, dan ini juga kuat, ketika seseorang meninggalkan salat 5 waktu, bahkan meninggalkan salat Jumat, meninggalkan salat Id juga, tidak pernah ikut salat Id, dia tidak salat sama sekali, tapi KTP-nya Islam, maka dia keluar dari Islam. Bahaya kalau meninggal, jangan disalatkan. Sudah aja dia salat sendiri. Ya, gak disalatkan orang seperti itu. Maka hati-hati. Ya, khawatir ya kita tidak disalatkan ketika kita meninggalkan salat ini. Makanya ketika para ibu mendapatkan suaminya yang malas salat, wah bu, gusur aja bu, siram aja, ya nggak mau salat. Gimana? Ya, nggak mau salat. Taib. Karena salat ini adalah amalan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah itu salatnya. Dalam hadis kan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang salatnya. Kalau pas ditanya salatnya baik, insya Allah urusan semuanya akan mudah. Tapi ketika ditanya salatnya belang-belang, bolong-bolong, waduh, gak aman pokoknya. Mau sebanyak apapun sedekahnya, mau serajin apapun saumnya, sebaik apapun akhlaknya, tapi dia nggak salat, wah udah nggak aman itu hisabnya. Hati-hati. As-salam. Makanya ketika Rasulullah hendak wafat, Rasulullah ketika menjelang wafat itu, pesan yang beliau, selain beliau berpesan untuk menjaga akidah tauhid, beliau memberikan pesan pada para sahabatnya, as-salah, as-salah, jaga salat, jaga salat. As-salah, as-salah, pokoknya salat jaga. Ya, dan benar. Ya, kita selalu mendengar as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ya, kalau ini masjid juga ada tiangnya gimana? Roboh. Islam seseorang tidak ada salatnya, Islamnya rusak. Kan begitu. Salat. Bagaimana? Makanya salat itu ibadah yang enggak bisa diwakilkan dan enggak pernah bisa gugur. Seorang sudah tidak bergerak kecuali jantungnya, maka dia salat dengan ingatan selama dia ingat, kan gitu. Berdiri mampu berdiri, enggak mampu duduk, enggak mampu duduk berbaring. Gak mampu berbaring dengan isyarat ngicep gitu, gak bisa ngicep gitu, dengan hatinya, gak ada alasan orang tuh saya kan sakit, libur dulu sholatnya, gak ada. Kalau puasa kan masih ada ya, puasanya dia sakit karena haid atau apapun itu, atau udah gak mampu, ada bayar fidyah, atau nanti ketika dia sudah sembuh nanti diqadha, itu puasa. Kalau sholat gak ada, diwakilkan nggak ada. Kalau puasa dia meninggal masih punya hutang, maka bisa dibayar oleh ahli warisnya. Betul tidak? Ada yang bertanya, apakah saya boleh membayar ibu saya hutang puasa ibu saya? Maka kata Rasulullah, kalau ibu kamu punya hutang, dibayar nggak? Maksudnya hutang uang, dibayar. Ya, hak Allah lebih utama kamu tunaikan. Tapi kalau sholat nggak ada. Ya, bayar sholat, suami saya nggak sholat setahun, keburu meninggal, sekarang saya mau membayarkan, nggak ada bu. Ya, seperti itu, tidak ada, tidak berlaku. Tayyib. Ya, berikutnya, sebentar lagi, alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang riya. Makanya ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mereka mencoba untuk menipu Allah, dan Allah pasti akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka hendak melakukan salat, mereka salat bersama Rasulullah. Orang-orang munafik dulu salat bersama Rasulullah, puasa bersama Rasulullah, tapi wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka salatnya malas-malasan. Yura'unan nas, walaupun mereka ketika melaksanakan salat ya, mereka malas, dan ketika melaksanakan salatnya mereka riya, pengen dilihat oleh orang lain. Itu orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Ini sifat yang lahir dari tadi itu, tidak beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un,
akhlak, sifat yang tercela, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kategori orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat adalah orang-orang yang menahan al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un dikatakan oleh para ulama setiap benda yang bermanfaat. Ada yang mengatakan lagi setiap benda yang bisa dipinjamkan. Al-ma'un itu memang barang pinjaman. Artinya barang-barang yang bisa dipinjamkan itu adalah ketika ada orang yang meminjamnya, maka kita wajib harus memberikan pinjam kepada dia. Kalau tidak, terancam dengan ayat ini. Dalam tafsir, beberapa tafsir disebutkan secara khusus barang-barang yang bisa dipinjamkan: palu, parang, cangkul, Pak, ya motor pun, mobil bisa. Kalau masuk ke dalam penafsiran yang umum, setiap benda yang bermanfaat, kan kita mah minjem deh piragi nu kieu meuli atuh. Aku tuh boga duit. Kadang-kadang ada yang minjem, oh mangga, oh mangga silakan. Bukan mangga deh, ikhlas tapi nyungkun gitu. Nya mangga. Al-ma'un dia diancam dengan al-ma'un. Kita nggak sadar. Ya. Tetapi kalau orang beriman kepada hari akhir, nggak apa-apa. Dia pinjamkan barang, toh dia tidak akan memudaratkan kepada dia. Tidak akan membahayakan pada dia ketika dia meminjamkan barang tersebut. Tidak akan mengurangi harta dia. Malah yang Anda akan memberikan tabungan pahala di hari akhir. Kan gitu orang yang beriman kepada hari akhir itu. Ya. Makanya hidupnya tenang orang yang beriman pada hari akhir itu. Orang minjam mobil, enggak. Ya kalau nggak mau kasih pinjam mobilnya, ya udahlah saya kasih ongkosnya nih, kamu sewa aja, nggak apa-apa. Kunaon? Masanya dia mah kalau minjem selalu aja, pas datang itu bannya hilang satu, kaca spionnya hilang satu. Udahlah, mending kasih aja nih, kamu sewa mobil yang lain. Nah, saya kasih ongkosnya. Ya, banyak cara Pak ya, supaya kita terhindar dari ini al-ma'un ini. Ya al-ma'un. Apalagi barang-barang yang kecil yang jelas disebut oleh para ulama, barang-barang remeh, sapu, ya, apa lagi itu? Nah, ya itu, arit, ya, cangkul, semacam itu. Ketika ada yang minjem, alhamdulillah, mangga pinjam, pahala, ya, pahala. Kadang-kadang kita nggak nyadar kalau itu pahala, betul tidak? Iya. Padahal ketika kita meminjamkan hal tersebut, kita sedang merealisasikan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghindari ancaman Allah dalam surah Al-Ma'un. Enggak percaya? Baca tafsirnya kalau enggak percaya. Disebutkan di sana palu, parang, arit disebutkan para ulama. Ya, Al-Ma'un. Dan dijadikan judul, dijadikan nama surah Al-Ma'un. Ya, maka mudah-mudahan ya kita diberikan hati yang mudah, yang bersih. Dari mana itu? Ya, dari beriman kepada hari akhir dulu. Yang pertama, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, kuat iman kita, kita nanti akan bertemu dengan Allah, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan mudah insyaallah. Barakallahu fikum ya. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menambah iman kepada kita, menambah ketakwaan, menambah ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini, yang kita dapat malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.